yang biasa jadi masalah tuh anak muda pasti cinta, guys. Cinta. Terkadang anak muda nih kayak seumuran kita tuh mungkin di bawah tuh mikir cinta tuh penting banget, guys. Kayak sebenarnya enggak sih. Enggak tahu ya. Kayaknya enggak peduli cuy sekarang copyright apa. Males juga aku, AdSense-ku dibatalin nih. Di ban nih. Gara-gara 3 kali aku masukin ini. 3 kali aku masukin akun AdSense kan. Verifikasi. Dulu tuh aku belum punya bank, jadi aku masukin banknya bapakku. Aku tanya, "Bapak ada kan masuk?" Bapak aku itu kan pakainya SMS banking. Jadi kalau kata bapakku SMS katanya kalau cuman sekecil itu kan kata masuk. Maksudnya nanti Google itu ngirim duit ke kita tapi sedikit aja nominal biar kita konfirmasi ada masuk enggak. Nanti konfirmasinya itu kita disuruh tulis nominal yang masuk di ATM kita dari Google itu berapa. Kata bapakku kalau sekecil itu kayaknya enggak masuk, enggak bisa. Oh ya udah paling. Pertama itu aku udah punya ATM, masukin. Udah itu 2 kali. Kedua kalinya enggak punya ATM masih, masukin lagi. Ketiga kalinya terakhir sudah masukin ATM-nya bapakku. Tunggu 1 bulan, kok enggak masuk. Wes sekali ada email. Akun AdSense Anda telah di-ban. Woi, mantap. sudah masuk coy itu. Simpen bapak. Iya cok kayaknya enggak stop, cok. Semuanya sudah astagfirullah. Season lagi ya. Cuma Rp200. Susah apa? Poin-poin apa itu deh? Nanti habis so dipakai SMS. Kale. Itu duitku di situ ada 300 ke 700 ribu tek. Biar lah sudah deh. Enggak bisa jadi ambil. Enggak bisa diambil ya. Harus 1 juta. Kalau bisa transfer 100 ribu deh. Template Google kayaknya. Kok gitu ya? Banyak 700 ribu itu. Sama sekali nggak bisa tarik. Nggak bisa. Itu uang dari yang dulu yang mulai dari kita buat video sering bareng itu sama Nana. Jadinya itu nge-stuck kah uangnya gitu? Iya, 732 ribu itu gitu terus aja. Nggak bisa kamu masukkan 300 ke situ. Nggak bisa Terus nambah. gimana Itu pun nareknya? nggak bisa nambah sudah sekarang. Karena Makanya itu AdSense juga nggak bisa. Terus gimana anjir? Ya udah, biar aja udah duitnya Google aja duitnya. Ambil aja. Setidaknya sedekah. Alhamdulillah. Itu amal jariah itu kan. Iya. Setidaknya aku harus sedekah. Apa juga jariah cuma nge-stuck di situ. Iya cok. Dan setidaknya duitku disimpan. Lebih ke ini cok. Asuransi kayaknya. Bisa juga dipakai. Iya. Karena asuransi di Indonesia kayak gitu ya. Nah, parah sih lu. Tunggu viral dulu baru bisa diambil. Kan bisa gitu cok. Kasih viral dulu Google nih. Parah sih. Sini lagi guys ya. Kecilin. Jangan menyentuh. Nggak boleh sih, aku udah batu kan kalau gitu. Tuh, batu kan sekarang. Sorry ya tadi aku jadi pasif bang. Oke, baru opening. Halo semuanya, sekarang ribut. Halo semuanya, selamat datang di video baru. Ribut kucing baru ngomong juga dia. Sekarang tanggal 8 Januari 2022 pagi jam 12. Pagi sekali Masih ya. pagi ya. Soalnya tadi saya bangun pagi jadi sebutnya masih pagi. Sekarang akhir-akhir ini kehidupannya masih biasa. Tidak ada yang signifikan, masih seperti pengangguran pada biasanya. Mungkin kehidupan saya ini bakal berubah nanti mungkin seminggu ke depan. Mulai langsung kontras gitu atau perlahan-lahan? Langsung bro beda. Langsung beda. Pokoknya langsung shock culture kan. Padahal masih di sini. Apa ini kebiasaan? Udah cagu apa ini? Apa ini? Kenapa saya bukan makan nasi? Kenapa saya harus makan singkong? Nanti kan udah kayak baju tuh. Pakai daun pisang aja. Parah jadi PPS. Ngeri. Kali ini di umur yang sekarang mungkin kita bakal membahas problematika masa muda anak-anak muda labil. Labil banget ya. Yoi. Jadi bisa dijelaskan sedikit gimana sih yang remaja labil tuh? Di umur-umur segini sih biasa kayak anak-anak muda tuh pasti kayak yang katanya orang tuh kan SMP tuh buat nemuin jati diri, terus SMA buat senang-senang kayak.
relate nggak sama hidup? Kayaknya enggak sih, SMP kayaknya enggak nemuin jati diri. Kayak jati diri nemuin selama masih muda kayaknya. Iya. Sampai sekarang pun mungkin orang pasti kayak bingung. Gua sudah kan. Kita tuh mau dikenal di masyarakat tuh kayak gimana. Terus kayak gimana. Sampai sekarang pasti kalian ngebentuk apa sih namanya? Kayak enggak tahu lah, Cok, bingung juga aku ngomongnya apa. Ngebentuk apa ya, pandangan orang gitu. Kayak kita sampai sekarang. Transfer. Kalau dibilang ngebentuk apa ya? Ntar dulu guys ya, ada nelpon. Ya, kembali lagi. Kalau dibilang ngebentuk jati diri dari SMP sih kayaknya susah ya. Karena menurutku SMP itu masa peralihan dari SD. Karena yang dimana kita tuh SD aja tuh kadang kita masih main-main gitu kan. Masih kayak lebih senang main bareng teman, masih belum apa ya, mikirin tentang masa depan itu sudah mikirin tentang pandangan orang ke kita gitu. Kita ya main-main aja gitu. udah amat ya. Kalau SMP sih kayak menurutku kayak gitu. Orang paling mikirin kayak mau dikenal bagaimana mereka di masyarakat tuh kayaknya pas udah SMA kelas 3 mungkin. Kayak udah mulai mau lulus lah. Masa-masa kayak kita sekarang kan, kita kan udah lulus, jadi kayak mungkin kayak mikirin kerja, mikirin masa depan, nah, mungkin kayak gitu sih. Jadi ya orang-orang di umur segini pasti bakal banyak apa sih problematika gitu. Kadang mereka di umur segini mungkin ada orang yang udah mikirin masa depan, mau jadi apa mereka, mau kerja apa, mau kuliah, mau apa. Nah, yang harus kalian ketahuin itu ada kalanya di umur segini kalian ditampar sama fakta, sama apa sih namanya? Realita. Ya realita gitu, ditampar sama realita. Ekspektasi ketinggian, nggak ketemu, kena mental, udah gila. Kadang tuh kalian mikir Bunuh diri. kalau di Jepang mungkin. Oh iya. Kalau Indonesia mental kuat semua. Tapi sekarang kulihat kurang kuat soalnya sekarang dengan adanya undang-undang UITE. Oh iya. Tapi kita tidak bahas ke situ ya. Oke. Karena saya takut kita. Undang-undangnya bagus, orangnya yang salah. Parah. Nah, orang-orang di umur segini pasti mikir kayak apa ya? Mungkin kalian yang masih muda tuh pikir kayak kalian SD, SMP, terus masuk SMA gitu kan masih kayak sesuai ekspektasi. Mungkin kalian berpikir pengen masuk negeri kecapai, pengen ranking 1 kecapai. Ada kalanya kalian pas udah di umur segini ribut jalanan. Ada kalian di umur segini kalian ngira kayak semua tuh bakal berjalan lancar gitu. Padahal apa yang kalian pengenin, padahal gak semuanya bisa jalan gitu. Mungkin karena di umur yang masih muda itu karena kalian masih di backing sama orang tua gitu. Tuh. Ya kan? Kalau misalkan udah lepas gini kan, iya, bener-bener diuji banget sih skill bertahan hidupnya harus. Wah. Kalian harus kreatif apa semua gimana. Dengan kalian yang di backing sama orang tua, contohnya kayak misal kalian pengen masuk SMA, SMP atau SD nggak termasuk lah, SMP atau SMA negeri gitu. Misalkan pilihan nomor 1 nggak masuk gitu, tapi masih ada pilihan kedua karena masih bisa dibantu dengan orang tua atau mungkin kalian yang punya kenalan gitu. Tapi kalau udah kalian di umur segini, misalkan pengen masuk PNS, pengen kerja ini, pengen kerja itu, ya udah usaha sendiri. Bro. Itu pun kalian udah sedikit gitu saingannya. Kalau sekolah kan ya emang banyak gitu, cuman nggak sebanyak orang yang mencari kerja karena sekolah kan buat nuntut ilmu, sedangkan kalian bekerja itu mencari kehidupan yang apa? Sekolah itu pasti terbuka untuk semua orang, nggak mungkin ya mungkin sedikit lah dari banyak orang ini yang gagal untuk mendapatkan sekolah, tapi sebagian besar hampir sepenuhnya itu mampu gitu. Iya. Sedangkan untuk terjun di dunia kerja itu sangat terbatas sekali. Dengan kalian yang mampu aja ya buat kerja tuh, misalkan kalian kaya nih, nggak cukup dengan kaya aja kalian bisa keterima kerja. Kalian harus punya skill. Sedangkan kalian pas masih milih sekolah, kalian mau kaya atau miskin, ataupun mungkin nggak berskill, kalian yang mungkin jadi wibu pas di sekolah, nah itu masih bisa masuk SMP negeri. Sedangkan kalian yang udah masuk ke ranah kerja, dengan kalian nggak berskill itu, ya udah susah. Itu yang mungkin bakal dipikirin semua anak muda gitu. Beruntung kalian yang dari SMP atau SMA sudah diajarin tentang hidup mandiri. Itu berguna sekali sama itu dia. Karena apalagi yang sekarang gitu ya, semua ekonomi turun. Mungkin Indonesia ekonominya naik ya, tapi
beberapa orang mungkin ada yang turun gitu. Yang mengharuskan setiap setiap anak itu harus bekerja gitu buat memenuhi kebutuhan hidup rumahnya gitu. Kadang harus ngebantu orang tua gitu. Nah, ada kalanya dunia itu nggak adil guys. Kadang tuh kalian pengen kerja di sini, sudah berharap terus nggak terima, sakit hati gitu. Kayak sama. Berdua ini bro. Sama aja kita berdua. Aduh. Tapi tenang aja, semua tuh ada apa? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Masih muda kali kan, suruh Masih muda. banyak pengalaman lah ya. Iya, masih harus Jangan ada. langsung Yang pertama, kalau menurutku ya, yang pertama harus kalian lakuin itu kalau misalkan, terutama yang masih muda, dengan kalian milih-milih pekerjaan itu termasuk yang menghambat gitu buat masa depan kalian. Kalau misalkan kalian kayak sekarang ya, misalkan udah lulus nih, nggak punya link kemana-mana, nggak punya skill apa-apa. Kalau menurut kalian memang ada pekerjaan yang cocok buat kalian, udah kerjain aja, nggak usah malu gitu. Dengan kalian malu itu bakal ngebikin kalian semakin lama bakal mati, nggak makan. sama sekali nggak ada mau mencoba gitu kan, malu Iya. kerja ini, malu kerja itu. Iya, Semua harus gitu. dilalui. Ya. Dan Jangan langsung pengen yang besar-besar aja. intinya itu sebuah pengalaman gitu. Sama juga nggak usah berekspektasi tinggi dulu kalau misalkan baru kerja gitu. Kadang orang mikir kan, kok aku kerja kayaknya capek gitu, tapi kok cuma digaji sedikit gitu. Maksudnya semua yang maksudnya sebelum kalian mikirin gaji itu pasti kalian mikirin dulu yang kalian kerjain itu sebanding nggak dengan bayarannya. Kalau emang sudah dari awal sudah tidak sebanding, ya udah silakan keluar gitu. Kalau menurut kalian wajar-wajar aja, tapi kalian menuntut yang lebih sedangkan pekerjaan kalian jelek, ya udah. Mana guys? Mana guys, jadi orang kaya aja. Orang kaya nggak salah ya sebenarnya, jadi orang kaya nggak salah, itu bagus. Cuman itu dia. Balik lagi diri kita masing-masing ya. Sama yang biasa jadi masalah tuh anak muda pasti cinta guys. Cinta. Terkadang anak muda nih kayak seumuran kita tuh mungkin di bawah tuh mikir cinta tuh penting banget guys. Tahu kenapa ya? Mungkin di umur-umur segini harus menemukan kasih sayang lebih daripada orang tua gitu. Atau mungkin ada orang tua yang sama orang tuanya ndak akrab gitu, butuh cerita gitu. Butuh tempat untuk. Cuman yang jadi masalah itu ketika kalian memaksakan gitu. Memaksakan harus pacaran atau harus punya sesuatu orang yang dijadikan tempat cerita gitu. Itu yang salah. Terlalu memaksakan ya. Ya, contohnya kalau misalkan kalian memang pengen cerita-cerita tentang gitu, terus kalian gak punya teman, wibu gitu kan misalkan. Wibu nolep gitu. Udah kayak gini seperti kita. Kita ngobrol dengan HP saya sendiri. Itu dia yang kita lakukan ya. Jadi kadang sama ini yang sering jadi masalah, duit. Anak muda tuh, aku pernah dikasih tau kata guruku, anak muda tuh sebenarnya punya banyak waktu, banyak tenaga, tapi tidak punya duit gitu. Kalau menurut gue ya, dengan di umur kalian yang sudah tua atau mungkin sudah matang, minimal sudah punya KTP ya, minimal gini lah, malu untuk minta duit sama orang tua gitu. Dengan kalian berpikir seperti itu, bakal membentuk diri kalian yang mandiri gitu. Jangan kalau sudah menjadi dewasa itu bergantung terus kepada orang tua gimana. Iya. Kelanjutannya gitu kan. Apalagi orang tua sudah menua, mungkin yang punya privilege kayak orang tua dari orang tua kaya, bisnis apa. Mungkin hartanya masih bisa lah kita pakai. Cuma kembali lagi kita, kalau orang tua kita kaya, kita ngelanjutinnya gimana? Orang tua yang pas-pasan ya, kita harus survive lebih kuat lagi untuk Betul. itu. Orang kaya sekalipun harus berjuang juga. Iya. Dengan tidak semena-mena dengan wah orang tua saya kaya nih, nggak usah kerja gitu. Dengan kamu milih buat berleha-leha kayak gitu, ya duitnya kan tidak selamanya bakal datang terus gitu. Dengan kamu berani berjuang sendiri, ya itu. Nanti buat kalian yang masih SMA atau mungkin belum kerja gitu kan, ada kalanya kalian merasakan duit hasil kerja kalian sendiri. Wah gila, pencapaian bro. Bangga banget bro. Ya suatu, ya walaupun tidak seberapa, cuma Iya. kayak ada kebanggaan diri sendiri lah, bisa ngasilin barang dari uang Iya. sendiri.
gaji pertama aku aja ya itu di kelas 3 apa SMK itu jadi kurir digaji 15.000 Pak 15.000 bro langsung beli nasi goreng senangnya minta ampun kayak berasa wah gila paling kaya bro di dunia ini kalau cuma 15.000 tapi itu beda feelnya dari uang sendiri sama uang minta itu beda apalagi kalian bisa beli barang-barang dari duit kalian sendiri guys apalagi kan zaman kayak Varsity yang beli itu nggak tahu lah itu itu apa apalagi kan di zaman sekarang kan duit kan bisa datang dari mana aja kan betul. Tinggal kita milih jalannya aja yang mau ya itu lagi kan manusia itu makhluk sosial setidaknya kalian bisa setidaknya kalau kalian pun memang susah bergaul atau mungkin nggak punya teman ya kalian belajar ilmu kayak saham gitu kan masih bisa dilakuin sendiri gitu tapi ingat duitnya jangan minjam duit orang tua nah, itu ada ilmunya sendiri nanti kalian belajar ya di channelnya orang ya sendiri ya habis soalnya nggak tahu main saham nah kita nggak punya uang buat main saham ya sorry iya minimal kalau kalian nggak bisa beli barang atau apa kayak gitu minimal isi bensin sendiri lah itu pun kalau kalian misalkan isi bensin sendiri itu biasa motor tuh ringan biasanya iya biasa kayak gitu kita narik gas di motor yang bensin yang kita beli sendiri wah 100 km bro berasa nggak kecelakaan cuma mau pakai uang duit orang tua wah kalau orang tua macet-macet kadang digas nggak digas lagi nggak digas lagi ternyata lihat belum dia nih dikirimnya lain lucu iya semakin dewasa semakin nggak lucu iya. parah itu dia sama ini sih kalau kalian ini ya di masih sekolah gitu minimal kalian punya teman lah itu aja itu penting ada kalanya kalian merasakan hidup tuh sendiri sekali tidak ada kehidupan di rumah aja mungkin kalau yang emang suka di rumah ya silahkan tapi setidaknya kalaupun memang kalian suka di rumah lebih sendiri setidaknya kalian punya lah minimal satu gitu teman sendiri di luar dari kucing ya biasa kan orang wibu tuh kucing adalah temanku HP adalah kawan waifu iya apalagi wibu-wibu akut gitu kan biasa waifuku itu bullying jadikan teman gitu kan aduh parah hidup nggak sebercanda itu bro yoi biasa gitu minimal kalian punya teman lah dengan kalian punya teman bisa ngebuka link-link yang lebih luas lagi bisa kayak ada info pekerjaan apa semua gitu kalau sama ini juga sih kayaknya aduh bentar guys asam lambung cok harus gelas sama ini kalau kalian udah lulus gitu kayak SMA atau SMK yang pertama itu kalian harus nentuin kalian mau kemana gitu. Mau dibawa kemana nih tubuh kalian mau dibawa kemana mau kerja mau kuliah gitu harus jelas jangan seperti saya nggak tahu mau kemana jalan aja bro ngikutin jalan gitu juga kalau sudah ambil keputusan kayak gitu jangan labil guys ya iya harus benar-benar matang gitu dipikirkan harus serius gitu kalau kalian memang misalkan mau kuliah serius belajar kuliah nggak salah nggak bisa cuma beban orang tua iya. Karena itu buat masa depan juga buat orang tua kita juga ilmunya kan sama kalau kerja juga ya kerja mungkin lebih bagus gitu karena apa langsung gitu apa buktinya ya. Pas kalian mungkin kuliah sama aja sih sebenarnya kuliah kan tapi nanti betul mungkin kuliah bisa lebih yang tinggi lagi gitu. Yang penting dari dua itu bisa dijalankan secara maksimal gitu serius mulai dari awal kalian planning itu misalkan kalau aku pengen kuliah di ITB gitu ya kalian belajar gitu serius belajar kalau ada teman kalian minta jawaban kasih jangan pelit tapi itu ada kalanya emang harus pelit sedikit memang ada kalanya tapi ya kalau bisa jangan terlalu pelit gitu boleh kita ngasih tapi jangan keseringan nanti kebiasaan gitu nah kalau udah kalian misalkan planning belajar gitu lulus ngomongin sama orang tua baik-baik ngasih tahu kalau kalian serius belajar gitu jangan udah kalian misalkan keterima di kuliah yang emang bagus gitu kan universitasnya terus senang-senang nyantai
dunia tidak semudah itu guys. Itu baru awalan, baru part 1 itu, masih part 0 kayaknya. Belajarnya baru part 1. Nah lulus, pas udah kalian lulus baru cari kerja, nah itu baru final destination. Baru kalian merasakan susahnya menulis CV. Apalagi kalian yang kayak jarang kayak nggak ada organisasi, nggak pernah ikut lomba, skill di CV tuh kadang kayaknya ngarang. Kayak gitu. Jadi setidaknya kalian ngenalin diri kalian sendiri, apa bakat kalian, apa yang memang kalian bisa. Minimal kalian nggak bingung lah pas ditanya gitu. Sama sejalan aja sama apa yang kalian punya, enggak kalian mengada-ngada gitu kan. Iya gitu. Sama ini kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi ya, misalkan kayak kalian pengen, jangan kalian ini memang hobi kayak fotografer, videografer, atau mungkin menulis, menggambar gitu kan, pengen jadi penulis, pengen jadi pembuat komik atau apa gitu. Terus tiba-tiba kalian lulus udah sesuai pekerjaan kayak gitu ya, maksudku ya jalanin aja dulu. Jalanin aja. Memang di Indonesia memang kita seperti itu. Tidak ada pendidikan yang ngebuat kita sesuai dengan jurusan kita. Gitu. Lihat ini. Anak IPA, bro. Memang. Jadi sekiranya kalau misalkan ada peluang, ambil gitu. Kalau misalkan emang udah lolos ya udah sabar aja gitu. Semua ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatannya dulu, mulai dari awal. Apalagi mungkin kalian yang baru lulus gitu, jangan ekspektasi tinggi. Baru lulus minta gaji 5 juta, woi ditampar kalian HRD. Baru, maksudnya dengan kalian SMA aja pengalaman masih apa? Nggak ada. Pengalaman berdasarkan omongan doang, tidak ada bukti. Kecuali kalian memang udah punya pengalaman, atau mungkin kalian masuknya dari orang dalam, mungkin. Nah, mungkin lagi kalian yang berprestasi gitu. Nah, itu dia. Mungkin emang sudah sering ikut lomba apa semua kayak gitu. Setidaknya di zaman sekarang jangan terlalu nolep lah gitu. Minimal punya teman gitu. Kok dengan kalian tidak punya teman tuh bakal susah kayaknya. Setidaknya teman tuh tidak perlu banyak, intinya satu. Kalaupun banyak, yang penting solid guys. Gitu dia. Intinya dengan kalian berteman tuh kalian harus punya tujuan, teman kalian tuh mau dibawa kemana gitu tujuannya. Cari teman yang bisa saling support gitu kan, jangan membebani satu orang aja. Iya. Jangan ya. Jangan merasa kayak dia terus yang diuntungkan, kita enggak gitu. Itu dia. Panjang juga guys ya, sudah 24 menit. Wih, gila. Apa lagi ya? Closing statement kali ya. Sudah. Kita mau sholat. Yang ini aja sih. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan celotehan kita. Mungkin itu aja untuk konten asal jadi kali ini. Sekarang sudah jam 12.21. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.